Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Ketua PMI yang sekarang, pertahanan yang sudah 3 kali memimpin PMI, sudah 3 periode dan mau maju lagi sekarang. Ya, jadi baru 2 calon itu, beliau selalu pertahanan dan saya sebagai orang baru. Itu saja. Terima kasih. Ya, baik itu berupa alokasi pendanaan, hibah peralatan, dan lain sebagainya. Cukup ya? Bu, sini Bu. Ini ya. Lambang tangguh. Ini juga boleh. Semoga lebih baik berjaya. Karena Menkes tidak cawe-cawe apapun di sini, apalagi memberikan dukungan, bahkan menyediakan uang dan sebagainya. Saya kira itu berita hoax, itu tidak benar. Saya tahu beliau orang baik, orang profesional, menteri kesehatan, yang mampu mengelola, memanage dengan instansinya dengan baik, dan juga masalah-masalah. Jadi sama sekali tidak ada yang disebut dia ikut terlibat dalam persoalan kontestasi ketua umum ini. Dia ikut campur, sama sekali tidak ada Pak Menkes, Pak Budi Gunawan Sadikin. Jadi saya bantah kalau pernyataan itu. Kan salah satu informasi yang kami terima juga bahwa ada keinginan untuk membentuk bisnis plasma darah. Nanti di pengurusan Bapak, bila Bapak terpilih, apakah ada bisnis seperti itu? Ya, sepanjang itu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan, baik yang ada aturan di dalam Palang Merah Indonesia maupun yang diatur oleh pemerintah melalui PP atau Permenkes atau undang-undang, ya wajib diikuti oleh yang bersangkutan, ya monggo saja. Ya, kami tentu harus melihat itu kembali kepada aturan, sehingga jangan sampai ada hal-hal termasuk kegiatan yang bekerja berlangsung tanpa berdasarkan aturan yang berlaku. Itu harus keras kami. Tapi kami juga tidak boleh melarang kalau ada memang ada yang dengan teknologi baru melakukan usaha-usaha, monggo silakan. Tapi semua berdasarkan aturan yang berlaku. Ya. Dan apalagi PMI adalah sebuah lembaga kemanusiaan, bukan lembaga bisnis. Tentu harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Kami sekarang bagaimana agar kinerjanya sebaik-baik mungkin. Kebutuhan itu jangan sampai ada kelangkaan. Anda bisa bayangkan, saudara hidup di Jakarta, tapi ketika hidup di daerah-daerah pulau-pulau terluar, butuh darah satu kantong itu bukan pekerjaan mudah. Kalau datangnya baru 2 hari kemudian, ya tentu keadaan akan semakin memburuk. Nah ini harus dipikir. Saya harus pikir ke depan. Dan mereka juga bukan hanya mendapatkan listrik, bukan hanya bisa mereka memperoleh pelayanan, ada pasar, ada infrastruktur jalan, tapi mereka juga bisa memiliki hak yang sama dalam kebutuhan kesehatan. Karena ini amanat negara, undang-undang dasar mengamanatkan kesehatan juga mereka perlu. Saya kira itulah, apalagi darah ini tidak bisa diproduksi oleh mesin. Belum ada mesin di dunia ini. Apakah buatan negara apapun belum ada. Hanya tubuh manusia. Maka itu saudara sebagai wartawan, jagalah darah saudara masing-masing sebaiknya. Dan kalau sudah cukup waktunya, mari kita lakukan. Ya, terima kasih. Terima kasih. 24 ini. Jadi tinggal beberapa hari itu ketua PMI yang sekarang, pertahanan yang sudah 3 kali memimpin PMI, sudah 3 periode dan mau maju lagi sekarang. Ya, jadi baru 2 calon itu, beliau selalu pertahanan dan saya sebagai orang baru. Ya, sepanjang itu dilakukan sesuai dengan aturan-aturan, baik yang ada aturan di dalam
Palang Merah Indonesia maupun yang diatur oleh pemerintah melalui PP atau Permen S atau undang-undang yang wajib diikuti oleh yang bersangkutan, ya monggo saja. Ya, kami tentu harus melihat itu kembali kepada aturan, sehingga jangan sampai ada hal-hal termasuk kegiatan yang bekerja berlangsung tanpa berdasarkan aturan yang berlaku. Itu harus keras kami. Tapi kami juga tidak boleh melarang kalau ada memang ada yang dengan teknologi baru melakukan usaha-usaha, monggo silakan. Tapi semua berdasarkan aturan yang berlaku. Ya. Dan apalagi PMI adalah sebuah lembaga kemanusiaan, bukan lembaga bisnis. Tentu harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Kami sekarang bagaimana agar kinerjanya sebaik-baik mungkin. Kebutuhan itu jangan sampai ada kelangkaan. Anda bisa bayangkan, saudara hidup di Jakarta, tapi ketika hidup di daerah-daerah pulau-pulau terluar, butuh darah satu kantong itu bukan pekerjaan mudah. Kalau datangnya baru 2 hari kemudian, ya, tentu keadaan akan semakin memburuk. Nah ini yang harus dipikir. Saya pikir ke depan, agar mereka juga bukan hanya mendapatkan listrik, bukan hanya bisa mereka memperoleh pelayanan, ada pasar, ada infrastruktur jalan, tapi mereka juga bisa memiliki hak yang sama dalam kebutuhan kesehatan. Karena ini amanat negara, undang-undang dasar mengamanatkan kesehatan juga mereka perlu. Saya kira itulah, apalagi darah ini tidak bisa diproduksi oleh mesin. Belum ada mesin di dunia ini. Apakah buatan negara apapun belum ada. Hanya tubuh manusia. Maka itu saudara sebagai wartawan, jagalah darah saudara masing-masing sebaiknya. Dan kalau sudah cukup waktunya, mari kita lakukan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Informasi terkait dengan 8 sampai 10 Desember kami ingin memperkenalkan 24 ini. Jadi tinggal beberapa hari itu Ketua PMI yang sekarang, petahana yang sudah 3 kali memimpin PMI, sudah 3 periode, dan beliau selalu petahana dan saya sebagai orang baru.